Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing. Pada saat ini kita kembali diberi kesempatan untuk membangun ibadah minggu secara online di GKJW Jember yang akan dilayani oleh Ibu Guru Injil Resa Martaria. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 15, bait 1 dan 3, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pada saat ini kita selalu diberkati oleh Tuhan karena perjumpaan kita pada saat ini. Walaupun secara online, tetapi tidak mengurangi rasa kerinduan kita kepada Tuhan melalui peribadahan yang kita bangun pada saat ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tundukkan kepala kita dan mengaku demikian. Ibadah kita pada minggu saat ini dilandasi oleh kerinduan untuk menjalani kehidupan berdasarkan tujuan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang juga tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita. Amin. Adapun tema yang mendasari kita pada saat ini diambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-13, yang demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji namanya yang luar biasa dengan memakai Kidung Jemaat nomor 85 ayatnya yang ketiga dan yang keenam. Kusongsong bagaimana. Betapa kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang
Insan yang berduka, tabahkan hatimu dan pandanglah ke muka, hai kamu yang lesu, telah diambang pintu menolong mulia. Dengan harapan itu jiwamu pun lega. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu menyadari bahwa kehidupan ini sangat rentan. Kehidupan kita juga sangat rapuh. Karenanya kita selalu berbuat sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tibalah saatnya pada saat ini kita diberi kesempatan bersama-sama dengan jemaat yang juga menyaksikan ibadah ini. Mari kita meminta pengampunan dari Tuhan Yesus melalui doa. Mari kita berdoa. Sempurnanya cintamu, sempurnanya kasihmu, selalu akan ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami selalu terkagum atas karya rancangan-Mu yang indah dalam kehidupan kami, yang memampukan setiap kami untuk selalu belajar menjadi sosok yang lebih baik dari hari kemarin. Tetapi perjuangan kami ini pun juga harus dilandasi dengan penyerahan hati kami, kepasrahan kami akan segala dosa dan perbuatan kami yang selalu menyakiti Engkau, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, sehingga nyatalah karya-Mu, rancangan-Mu dalam kehidupan kami menjadi sosok yang terbebaskan dari dosa, menjadi sosok pendamai bagi yang lain, tidak hanya sekedar meminta pengampunan dosa, tetapi bisa melakukan dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami, Tuhan, agar kami bisa menjadi yang terbaik menurut citra-Mu, agar kami bisa menjadi sosok yang luar biasa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, dalam ibadah ini mampukan setiap kami agar kami bisa berkonsentrasi untuk bisa mengikuti ibadah ini sampai akhir. Kiranya roh-roh yang mengganggu kami, yang benar-benar bisa membuat kami tidak konsen, Tuhan singkirkan itu, agar kami bisa diberikan konsentrasi yang luar biasa untuk memuji nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu, apalagi untuk menerima berkat-Mu. Inilah kehidupan kami, Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu saja. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi, memuji nama-Nya, dari Kidung Jemaat nomor 368, kita pujikan bait yang pertama dan yang keempat. Nanti pada bait yang keempat, panjenengan saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Pada kaki salib-Mu. Pada kaki salib-Mu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salib-Mu, salib-Mu yang kemuliaan.
surga kelak ada penghentian. Pada kaki salibmu ku tetap percaya hingga dalam surga kelak jiwaku bahagia. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada penghentian. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan adalah Maha Kasih. Tuhan adalah Maha Penyayang. Apabila kita mau mengakui segala kesalahan kita di dalam doa dan bisa melakukan kebaikannya dalam kehidupan kita, terimalah berita anugerah dari Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-9. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita untuk bisa menyaksikan kebaikan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kita akan membaca dari Roma pasal yang ke-6, kita baca ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-23 yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Roma 6 ayat 12 sampai dengan ayat 23. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang panjang sabar dan besar kasih setianya, terima kasih Tuhan, Tuhan memberi kesempatan kepada kami sekalian untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, tuntun kami, buka hati kami dan persiapkan hati kami, sehingga kami mengerti kehendak firman-Mu. Dan kami berdoa untuk Guru Injil Ibu Resa Martaria yang akan menjabarkan firman-Mu, kiranya Bapa berkati, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Demikian Tuhan doa kami, semuanya kami naikkan kepadamu di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Roma 6 ayat 12 sampai dengan 23 demikian difirmankan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat,
tetapi di bawah kasih karunia. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih bagi mereka yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini kita akan merenungi apa yang ada di dalam Roma 6 ayat 12 sampai yang ke-23. Pada saat ini, khotbah pada saat ini saya beri judul Sopir Kehidupan. Nah, saya pernah membaca sebuah cerita. Ini merupakan cerita nyata, yang pernah terjadi pada abad ke-14, di mana ada dua orang laki-laki bersaudara, yaitu yang bernama Reynold, kakaknya, dan yang adiknya bernama Edward. Mereka saling berperang untuk mendapatkan kedudukan yang di sana mungkin dikenal dengan nama gelar adipati, Duke. Nah, pada saat itu di mana Edward ini menang, dan Edward ini kemudian menempatkan kakaknya di suatu ruangan yang berpintu kecil, berjendela kecil, tetapi tidak ada daun pintu di sana. Tapi Reynold tidak mau keluar dari tempat itu. Apakah Bapak Ibu tahu alasannya apa? Sudah ada pintu terbuka kecil, ada jendela kecil, tetapi Reynold yang ditaruh di sana tidak mau keluar. Apakah Bapak Ibu tahu penyebabnya apa? Ya, pada saat itu Reynold dikenal sebagai sosok orang yang mempunyai obesitas. Dia mempunyai bobot badan yang luar biasa besarnya, yang akhirnya membuat dia tidak bisa keluar dari tempat itu. Sebenarnya kalau kita berpikir secara normal ya coba aja diet mbak itu. Kalau dia diet, dia bisa mengecilkan dirinya, dia bisa keluar dari tempat itu. Tetapi adiknya Edward itu punya cara supaya kakaknya tidak bisa keluar dari situ. Caranya adalah dia selalu mengirimkan makanan yang enak,
beragam jenis coklat yang menggiurkan, sehingga meskipun Reinald ini sangat rindu untuk bebas, tetapi kerinduannya ini tidak bisa berhasil karena dikalahkan oleh selera makannya. Reinald terus memakan sajian-sajian yang diberikan kepadanya, dan pada akhirnya dia tidak bisa keluar atas kemauannya sendiri. Nah, banyak orang yang bilang bahwa Edward ini sangat jahat sekali. Tetapi Edward ini berkata kepada orang-orang seperti ini perkataannya. Kakak saya itu bukan di penjara, sebab dia boleh meninggalkan ruangan itu kapan saja dia mau. Dan akhirnya karena Reinald itu memilih untuk makan dan tidak mengurangi berat badannya, 10 tahun kemudian Reinald dibebaskan secara paksa karena apa? Edward meninggal dalam peperangan. Nah, hal seperti ini, kisah seperti ini kita mungkin gregetan kepada Reinald itu nggih Bapak Ibu. Karena apa? Loh, kan bisa lebih enak bebas daripada mendekam di tempat itu. Tetapi ternyata Reinald pun juga tidak bisa melakukannya. Dia lebih memilih makan, dia lebih memilih zona nyaman daripada dia keluar mendapatkan kebebasan dengan cara dia harus menguruskan badan. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah merasakan atau berada di tahap panjenengan harus mencari cara untuk mencapai sebuah berat badan yang ideal. Pasti caranya kan sangat susah. Dan Reinald tidak mau mengambil kesempatan itu untuk bersusah payah. Nah, sopir kehidupan ini Bapak Ibu, di mana yang menjadi sopir kehidupan ini siapa dalam kehidupan kita saat ini? Ya kita sendiri, kita yang bisa menentukan siapa kita mau kemana. Kita sendiri yang bisa menentukan. Nah, pada saat inilah di bacaan Roma tadi, Paulus dengan tegas bahwa kita ini sudah tidak dikuasai oleh dosa. Kita ini sudah dikuasai oleh kasih karunia. Sehingga pada akhirnya saat kita merasakan anugerah itu bukan saja memberikan pengampunan dosa saja, tetapi anugerah itu juga menyebabkan kita lepas dari dosa. Kita sudah diberi keselamatan, anugerah pengampunan yang luar biasa. Terkadang kita ini loh belum bisa melepaskan hal-hal yang bersifat duniawi, karena bagi kita ngerasanya lebih enak duniawi deh Mbak daripada aku ikut serta dalam karya penyelamatan Allah. Aku nanti kalau tidak punya teman gara-gara aku ikut Tuhan, aku pasti nanti nggak punya pergaulan kalau aku memilih untuk ikut dalam Yesus. Tantangan kita di situ Bapak Ibu. Itu yang dihadapi oleh kita dan mungkin juga dihadapi oleh anak-anak kita yang lebih memilih banyak teman tetapi meninggalkan Kristus. Karena apa? Karena mereka belum tahu sejatinya untuk apa mereka diciptakan. Karena mereka sejatinya belum tahu untuk apa anugerah itu diberikan kepada mereka. Jadi tugas panjenengan sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai sahabat, bagi anak-anak panjenengan juga, bagi keluarga panjenengan yang lain, menjadi penguat, menjadi pengingat bagi yang lain. Dan di mana di dalam bacaan ini, hidup baru pun ditekankan oleh Paulus. Hidup baru di dalam Kristus harus diberikan. Karena hidup pada dosa tidak akan pernah ada habisnya kalau kita tidak mengundang Yesus hadir dalam kehidupan kita. Dosa sudah ditebus oleh Yesus. Dia sudah menyiapkan tempat terbaik, dia sudah naik ke surga. Menyiapkan tempat terbaik bagi kita semua. Kurang apa? Kurang apa kita ini? Sudah diberikan sesuatu yang luar biasa, tapi kok seakan-akan kita ini, ya aku lebih nyaman seperti ini Mbak. Aku kalau mengikut Yesus itu, aku gak duwe konco. Lek lakuku terlalu apik, aku juga duwe konco. Apa salahnya kita bisa berbuat baik? Berbuat baik pun juga merupakan
bukan hal yang sia-sia, tapi dia juga menyelamatkanmu pada nantinya. Kebaikanmu juga akan menyelamatkanmu, anugerah dari Yesus pun juga akan menyelamatkanmu. Inilah yang harus kita rasakan bila kita telah menerima anugerah pembenarannya dengan penuh rasa syukur. Bukankah seharusnya kita tidak sekedar menjaga diri dengan baik, tetapi bagaimana kita juga menyediakan hidup kita yang terbaik untuk menyambut kehadirannya dalam diri kita? Ingatlah, kepatuhan kita terhadap dosa tidak akan membuahkan hasil yang baik dan pasti berujung pada maut. Namun, ketaatan, kebenaran akan berakhir pada pengudusan dan kehidupan kekal. Sopir kehidupan. Panjenengan membayangkan saat panjenengan menjadi supir, pasti panjenengan harus mempunyai daya tahan yang luar biasa dibandingkan yang lain, toh nggih. Panjenengan sudah dipercaya untuk menjadi jurumudi dan memegang kendali atas perjalanan. Sebagai orang tua nih, sebagai orang tua mawon. Panjenengan bertanggung jawab untuk bisa membawa keselamatan pada penumpang panjenengan, yaitu keluarga kecil panjenengan. Jika panjenengan dalam posisi yang tidak fit, sakit, tentu tidak akan bisa membawa kendaraan itu pada posisi yang lurus, yang sesuai dengan tujuan yang panjenengan inginkan. Nah, monggo kita harus perkuat iman kita dengan percaya bahwa aku sudah dikasihi Tuhan Allahku dengan luar biasa. Walaupun banyak situasi rencana aku yang gagal, aku percaya Tuhan menguatkanku. Anugerahnya tidak akan pernah lepas dariku. Monggo Bapak Ibu, kita memberikan hati kita, menguatkan kita masing-masing melalui setiap pertolongan Tuhan yang tak pernah terlambat untuk kita. Ada lagu, kita akan menyanyikan bersama. Saya akan menyanyikan bagian refnya saja. Judulnya Ku Berikan Hatiku. Kita nyanyikan 2 kali, nggih. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di setiap hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di setiap hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari kita selalu mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saat kegagalan menimpa panjenengan, kita jangan diam saja. Seperti seorang supir yang tidak tahu harus kemana, hanya diam dalam kendaraan. Padahal panjenengan sudah diberikan akal yang luar biasa, budi yang luar biasa, rasa yang luar biasa. Untuk apa? Bisa selalu berbuat kebaikan dalam kehidupan panjenengan. Kita sudah tidak lagi menjadi hamba dosa. Saat Yesus hadir dalam kehidupan panjenengan, panjenengan sudah menjadi hamba kebenaran. Panjenengan sudah diajarkan kepada Yesus untuk menjadi sosok pendamai, penguat bagi yang lainnya. Kondisi kita, wabah ini, pandemi yang terus membuat kita selalu bingung. Ini anak saya kapan masuk sekolah? Kapan ya saya bergereja? Kita menguatkan satu dengan yang lain. Dengan cara apa? Menjadi sopir dalam kehidupan panjenengan yang dikehendaki oleh Tuhan.
memberikan hati kita kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita atau waktu kita, dan selalu melihat bahwa karya Tuhan itu baik. Membutuhkan waktu yang sedikit lama memang Bapak Ibu, tetapi kuasa Yesus akan selalu membawa kebaikan bagi kita semua. Percayalah Bapak Ibu bahwa segala sesuatunya tetap membutuhkan panjenengan. Pengikut Kristus dibutuhkan di dunia agar apa? Kebenaran selalu hadir dalam kehidupan kita. Yuk, jadi sopir kehidupan yang terbaik, menjadi sopir kehidupan yang dikehendaki oleh Allah bareng-bareng. Panjenengan tidak berjuang sendiri kok. Tuhan bersama dengan panjenengan. Pastinya banyak orang yang berada dalam satu jemaat panjenengan pun juga berjuang. Untuk apa? Selalu memberikan yang terbaik kepada yang lain, memberikan yang terbaik kepada Tuhan itu sendiri. Cintailah kehidupan kita. Pendam rindu itu dulu. Untuk bertemu, untuk melakukan banyak hal yang tujuannya bersentuhan fisik dengan orang lain, tolong kita jaga kesehatan kita. Kita akan bertemu. Percaya nggih, kita akan bertemu lagi dalam situasi yang sangat-sangat menyenangkan. Kita akan bertemu. Berdoalah agar Yesus memberi kekuatan melalui doamu. Amin. Saat teduh untuk kita. Tuhan sangat baik kepada kita, sampai Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, agar apa? Agar kita mengetahui banyak hal tentang kebaikan Tuhan melalui Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita memuji nama Tuhan kembali dengan memakai kidung jemaat nomor 237. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga. Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bila nanti tamatlah pergumulan dunia, dalam surga mulia nama kita
ditebus dan dipanggil Roh Kudus. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dimampukan oleh Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk memperbaharui pengakuan iman kita yang akan dipandu oleh salah satu anggota majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara kami undang bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Cintanya sangat abadi loh dalam kehidupan kita. Sangat luar biasa karyanya, penyertaannya dalam kehidupan kita. Mari pada saat ini kita masuk di dalam doa yang akan saya pimpin. Mari kita menundukkan kepala kita, menutup mata kita, membuka hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang sangat luar biasa, yang mencintai kami dengan tulus, yang mengasihi kami dengan tulus. Terima kasih, beribu terima kasih Tuhan, kami nyatakan kepada kebaikan-Mu. Pada saat ini pun Tuhan kami, anak-anak-Mu, selalu rindu akan kehadiran-Mu, rindu akan kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini izinkan Tuhan kami berdoa untuk saudara dan saudari kami yang pada saat ini mengalami kelemahan raga ataupun kelemahan secara batinnya Tuhan. Tuhan berkati saudara dan saudari kami, Tuhan keluarga kami yang pada saat ini terbaring sakit, baik yang ada di rumah sakit ataupun yang berada di rumah masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan dampingi keluarga yang menemani, Tuhan mampukan setiap anggota keluarga yang selalu pasrah, yang selalu memberikan yang terbaik untuk merawat keluarga kami yang sedang sakit. Makanan, minuman, obat-obatan yang sudah diusahakan bisa menjadi sarana pemulihan yang luar biasa. Kiranya setiap kami dimampukan Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik, untuk selalu bisa melihat karya Tuhan yang baik dalam kehidupan kami yang sedang lemah batinnya. Tuhan, pada saat ini pun kami masih ragu akan kebaikan-Mu. Itu mungkin yang ada dalam pikiran saudara dan saudari kami yang sedang mengalami kelemahan batin, yang masih mungkin mengutuki Engkau karena kehidupannya tidak seindah keinginan mereka. Mampukan mereka Tuhan untuk senantiasa melihat bahwa Engkau selalu ada. Kehadiran-Mu ada di samping mereka.
Engkau tidak pernah lepas tangan terhadap mereka. Tinggal bagaimana mereka percaya atau tidak. Tinggal bagaimana mereka mau atau tidak mengandalkan-Mu dalam kehidupan mereka. Kuasai mereka Tuhan, panggil mereka, rengkuh mereka, rangkul mereka, agar bisa bersama-sama dengan kami berjuang untuk menyatakan kebaikan dalam kehidupan ini. Pada saat ini kami juga menyerahkan kegiatan gereja kami, keberadaan gereja kami yang ada di Jemaat Jember ini Tuhan. Berkati setiap usaha kami, pihak-pihak yang selalu mempunyai semangat yang luar biasa untuk bisa mempersiapkan video ibadah pada saat ini. Berkati tim multimedia ya Tuhan, yang senantiasa memberikan hatinya, memberikan kekuatannya, memberikan akalnya untuk bisa mewujudkan video tayangan pada saat ini. Tuhan juga berkati pihak-pihak yang juga ambil bagian dalam ibadah yang lain. Ibadah anak-anak, ibadah remaja, ibadah doa pagi, KRW. Tuhan berkati usaha kami Tuhan. Para pamong yang juga berusaha luar biasa agar anak-anak kami pun yang tidak bisa kami temui, yang tidak bisa kami berikan pengajaran, tetap bisa mengenal Engkau melalui tayangan-tayangan ini. Berkati setiap kami Tuhan, mampukan setiap kami agar kami bisa selalu bersyukur, selalu mencari cara yang terbaik, agar kebaikan-Mu sampai pada kami semua. Tim konsumsi Tuhan yang juga mendukung kami semuanya, agar video pembuatan rekaman dari awal sampai nantinya pun juga bisa berjalan dengan baik karena ada dukungan dari mereka. Doakan kami juga Tuhan, para warga yang masih memiliki hak kehormatan untuk bisa melihat tayangan ini. Tuhan berkati pergumulan kami yang luar biasa. Tuhan berkati kerinduan kami. Mungkin banyak dari kami yang kehilangan pekerjaan karena kondisi ini. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu melihat keberadaan kami, menguatkan melalui berkat-Mu, melalui firman-Mu. Tuhan, bangsa Indonesia juga merupakan bangsa kesayangan-Mu yang selalu Engkau lindungi. Walaupun banyak dari kami tidak merasakannya, tetapi bangsa ini masih memiliki Engkau yang luar biasa. Masih Engkau lindungi, masih Engkau sertai. Berkati Bapak Presiden kami Tuhan, yang tidak kenal lelah memberikan dirinya untuk bisa mengabdi bagi bangsa ini. Berkati semua jajaran-jajaran pemerintahan yang selalu mencari cara agar pandemi ini segera berakhir. Berkati tim kesehatan Tuhan yang selalu berjuang juga agar bisa meredam pandemi pada saat ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mungkin lupa akan kebaikan-Mu. Kami mungkin tidak bisa menyampaikan satu persatu apa yang menjadi keluhan kami, pergumulan kami. Selidiki kami Tuhan, ujilah kami dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menemukan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan tutup doa kami dengan kami berdoa, Bapa kami, yang seperti Yesus ajarkan, yang akan kami lakukan pada saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan, yang akan dipandu oleh salah satu anggota majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya untuk kita mengucap syukur setelah kita mendapatkan terang kasih Tuhan lewat firman yang ditaburkan pada hari ini. Mari kita kumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan. Dan sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan kali ini, ada firman yang demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bersama-sama kita mengumpulkan persembahan kali ini. Mari kita memuji namanya dari Kidung Jemaat nomor 46, bait pertama dan kedua. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya terang. Mari persembahan ini kita serahkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, karena pada saat ini Bapa memberi kesempatan kepada kami untuk menyerahkan persembahan yang berupa uang, yang kami ambil sedikit dari berkat yang Bapa limpahkan kepada kami setiap hari. Namun Bapa, itulah kemampuan dan kerelaan hati kami. Berkati dan sucikan persembahan ini Bapa, agar dapat menjadi sarana pemberlakuan pekerjaan Bapa di dunia ini, khususnya di GKJW Jember. Terima kasih Bapa, ampuni segala kekurangan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Mari kita selalu dengan terang, kita tampil maju, berjuang diresapi oleh semangat Roh Kudus yang selalu membara dalam kehidupan kita. Siap, nggih? Ya, Tuhan yang akan selalu mempersiapkan panjenengan, akan selalu memberkati perjuangan panjenengan. Pada saat ini, Bapak Ibu, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan memakai Kidung Jemaat nomor 417, kita pujikan bait yang pertama saja, serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggung-Nya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangan-Nya
pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Mari kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya menaungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kiranya selalu beserta untuk kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada saat ini kita sudah mengakhiri ibadah kita, tetapi nggih, jangan sampai perjuangan Kristus panjenengan akhiri juga dalam hati panjenengan. Kita harus tetap berjuang, kita harus bisa menjadi sopir kehidupan yang berkualitas. Karena apa? Tuhan sudah memberikan nyawanya kepada kita melalui Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.